Iya, iya. Oke, kalau Anda dari Kristen, Anda mau bertanya atau mau ditanya nih? Biar kita Ya, interaktif. sebenarnya mau tanya Pak Ustadz ya, berdasarkan data yang ada di dalam Al-Quran atau di hadis. Kalau boleh sih. Ya boleh. Iya, baik. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, data di hadis di Sahih Muslim 5035 itu Ustadz. Di situ diceritakan bahwa Aisyah dan sama Muhammad berbincang di situ. Dan ada perkataan Muhammad di situ dan bertanya kepada Aisyah, berkata bahwa Aisyah, setan mendatangi Aisyah, sehingga Aisyah bertanya, apakah ada setan yang mendatangiku? Dan menjawab ya, dan menyertai manusia dan Muhammad. Tetapi di situ dikatakan bahwa hanya saja rohnya Muhammad mengalahkannya sehingga ia masuk Islam. Setan itu masuk Islam. Apakah agamanya Islam? Pak Ustaz, silakan jawab. Jadi tolong Anda tampilkan datanya dulu. Oke, makasih. Iya, tampilkan datanya. Bingung saya. Tolong dibacakan, kan gitu. Iya. Ya seharusnya Pak Ustadz cek ya narasi saya ini juga di dasana, kalau punya hadis. Enggak, Anda kan bertanya kan biar ada bahannya. Ini pertanyaan Anda gitu. Oke, makasih. Saya akan coba tampilkan datanya. Ya. Ya, di sini Pak Ustadz ya. Tadi saya sudah buat hadisnya di Sahih Muslim 5035 ya. Ya. Saya langsung baca, telah menceritakan, tidak usah Pak Ustadz ya, langsung sabdanya Muhammad aja ya. Oke. Rasulullah SAW bersabda. Apa ini? Ya. Ya. Apa itu? Iya, Rasulullah bersabda Pak Ustadz kepada, di mana di hadis ini, sehingga setanmu mendatangimu. Dia ada pertanyaan di sini, apa setanmu mendatangimu? Aisyah bertanya, wahai Rasul, apakah ada setan menyertaiku? Ya, jawabnya ya. Aisyah bertanya, juga menyertai semua manusia? Beliau menjawab ya. Dia bertanya, menyertai juga Tuhan, menyertai Tuhan juga? Beliau menjawab ya. Perhatikan di sini, hanya saja Rohku menolongku mengalahkannya hingga ia masuk Islam. Oh iya, apakah agamanya Islam, Bang? Nah, itu Islam tuh kan, udah tertulis di situ. Makasih. Apalagi yang Anda tanyakan? Sebentar, saya balik kamera dulu Pak Ustaz. Udah tertulis, ia masuk Islam, apa agamanya? Ya Islam kan gitu ya? Iya, iya. Tapi udah dijawab sendiri. Ya, berarti di sini saya mengakui bahwa setan di situ Ustaz, baru aku ada Ustaz mengakui bahwa setan itu agamanya Islam. Bukan setan, itu korin. Gimana sih? Lah kan tertulis kalau di situ. setan itu adalah hawa nafsu dari bisikan setan ya yang mempengaruhi kita. Dia berbentuk jin. Jin setan itu mempengaruhi manusia untuk berbuat jahat. Ditundukkan oleh Nabi Muhammad, itu yang dinamakan jin korin, namanya gitu. Ya, tertulisnya kan setan Pak Ustaz. Nah, iya, kalaunya ditundukkan masuk Islam bukan seton namanya. Berarti jadi dari setan menjadi korin gitu. Korin. Oh iya. Berarti intinya ya, dia masuk Islam dari asalnya dia setan. Jadi dia masuk Islam, agama Islam Pak Ustaz ya, betul? Ya Islam dia jin korin. Nah ini teman-teman yang di bawah ya, baru kali ini ada Ustaz jujur bahwa setan itu agamanya Islam, agama setan ya, betul kata Ustaz ya. Jadi bukan agama setan, bukan Islam agama setan, salah. Setan beragama Islam, salah. Tapi korinnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, atas kuasa Allah Nabi Muhammad menundukkan korinnya tersebut ya, korinnya tersebut hingga ia masuk Islam. Bukan setan. Tapi kalau nggak ada seperti narasimu. Enggak, kalau di Al-Quran kan beda Ustaz. Kalau ada jin itu memang ada jin Islam. Iya, jin Islam ada. Apa bedanya dengan setan? Ya, setan itu bisikan yang jahat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau dapat ditundukkan dia masuk Islam, namanya korin. Nggak ngerti kau?
Kalau iblis sama setan beda juga Ustaz ya? Iblis beda. Oh, berarti iblis, setan dan jin itu beda ya? Beda. Setan itu bisikan. Setan itu bisikan. Tapi tadi kan ada katanya menyertai Muhammad selalu itu Pak Ustaz. Menyertai manusia, Anda dan Aisyah. Nah, sebenarnya semua manusia kau pun juga ada. Oh, enggak. Coba Iya, tunjukkan. yang dimaksud Nabi Muhammad itu semuanya ada. Ini Ustaz ini ngarang bebas karena Bukan kami ngarang tidak bebas ya. Bukan ngarang bebas, setiap manusia itu ada korinnya. Oh, setiap manusia ada korinnya ya. Tapi kalau kami tidak Ustaz, kami Mau nolak itu, Kristen, malah. mau apapun, mau kagak ada agama, semua ada korinnya. Oh, jangan berkata begitu Ustaz. Ya iya, Justru itu kalau ada maksudnya. kata-kata unsur itu, hanya agama Islam ada setannya. Tadi Anda tadi Enggak, yang dimaksud di situ bukan saya cuma berani Islam. katakan, saya berani Coba Anda katakan, lihat, coba Anda jauh lihat lebih dulu hadisnya. ada setan itu daripada Anda. Berarti Coba dia Anda jauh lebih lihat dulu beragama hadisnya Islam. betul-betul. Jadi bukan cuma ada di Islam, semua manusia korin itu ada. Nih, Karena bebas ini Ustadz ini. bukan ngarang bebas. Iya loh. Ngarang bebas Anda ini Ustadz. Tapi tidak apa-apa lah, itu problem Anda, itu tidak menjadi masalah. Tapi yang Bukan pasti tadi problem, Anda- itu udah dijelaskan seringkali. Jelaskan bagaimana? Ada, kalau untuk masalah korin itu setiap manusia ada. Ya. Ya memang tema besar saya begini Ustaz. Kenapa setelah sebulan ini ya saya mengangkat tema besar ini bahwa setan beragama dan merucut agamanya Islam. Baru nanti kita melihat sifatnya. Kalau ada berkata Nih. dia, ya silakan. Nih, saya bukakannya. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak seorang pun dari kalian ya kecuali telah disertakan baginya seorang korin ya dari kalangan setan. Kau pun punya ya, maksudnya kau pun punya Bahaya. ya. Jadi bukan cuma Islam saja, kau pun punya. Mereka bertanya, apakah juga engkau ya Rasulullah? Ya, kata beliau, ya, tetapi Allah menolongku sehingga ia masuk Islam. Di sini artinya apa? Semua manusia kau pun punya. Gimana sih kau baca hadisnya? Ini ada salah besar Anda menuduh, tapi yang pasti tadi oke lah, itu masalah Anda, problem Anda bahwa Bukan tadi- masalah, bukan masalah saya. Ya, Ini sebentar, Anda bicara udah bahwa saya terang-terangan tidak dijelaskan kalau Anda kita bicara saya tidak potong. Bentar Kenapa Anda sebentar dulu. potong? Oke, Ini silakan bukan masalah saya. Hadis ini udah jelas gitu. Setiap manusia apapun agamanya ya itu ada korinnya. Jangan kau pelintir-pelintir gitu. Oke, Jangan terima ngarang kasih, bebas. Pak. Intinya ya, tadi ada sudah mengakui bahwa agama seton masuk Islam, agamanya Islam. Ya betul Pak Ustaz. Ya, jadi kalau yang tidak Ya, masuk jangan Islam dong, seperti jangan. gini. Gimana, Pak Jadi Ustaz? gini, Ini kok repot ini. sebentar, kamu yang repot. Saya jawab ya. Gini, yang seton tadi ditundukkan dia masuk Islam namanya korin ya. Korin Nabi Muhammad masuk Islam, kan kayak gitu, agamanya Islam. Nah, sedangkan korin seluruh manusia yang tidak Islam ya, korinnya adalah seton yang durhaka gitu ya. Ada datanya enggak bahwa Seton yang durhaka. dari seton menjadi Islam dan berubah namanya Kori? Di mana buktikan? Bukan, itu pemahaman Islam. Bukan harus ada dalil. Pemahaman Karena bagaimana? jin, iblis, jin, terus setan itu beda semua. Dia tunjukkan datanya kalau dia sudah masuk Islam karena dia seton berubah namanya Kori. Oh, itu pemahaman saya. Aduh, enggak boleh nama-nama gitu Ustaz. Oh, enggak, gini. Hah? Contoh ketika iblis, ya, ketika iblis dikutuk, oke? Dikutuk, dia dikutuk karena tidak mau sujud kepada Adam. Namanya apa asalnya? Azazil. Setelah Azazil itu dikutuk karena tidak mau sujud, namanya iblis. Ya kayak gitu sama. Lalu kau nanti minta ayat mana namanya Azazil perubahannya jadi iblis gitu. Nah, ini ngarang bebas lagi Pak Ustadz ini. Makanya Bisa jangan dari ngarang jin. bebas. Jadi kayak gitu. Ini masalahnya dari seton ke goreng ke jin. Kok Ya, tiba-tiba jadi kayak gini. menjadi Jadi goreng? Anda jadi muter-muter sudah saya di sini jawab ya. sebentar.
Sebentar. Jadi sudah saya jawab. Yang dimaksud hadis itu adalah jin korin. Nabi Muhammad dapat menundukkannya. Orang Islam pun dapat menundukkannya. Ya, jadi dari kalangan setan ditundukkan sehingga dia menjadi Islam. Dan setelah itu ya, yang di luar agama Islam, maka korinnya adalah kalangan setan-setan yang durhaka gitu. Ya contoh seperti korin kau ya, kan makanya setan durhaka kan membisiki kau gitu ke telinga kau sendiri supaya apa? Supaya kamu memplesetkan hadis gitu. Iya dong. Tadi kan data yang saya tampilkan ini Ustaz ya, menyertai manusia yang menyertai Muhammad itu kan tadi dijelaskan di sini adalah seton. Ya kan? Betul kan? Terus seton ya, dia menyertai Aisyah. Padahal Aisyah nggak tahu kalau ada seton yang menyertai dia loh. Nggak tahu juga, iya betul. Bukan nggak tahu juga, tapi datanya bicara itu Ustaz ini. Ya makanya kau coba baca betul-betul. Oke, saya baca dari atas saja Ustaz ya. Dari ya. Ya di situ. Rasulullah alaihi wasallam ya dari atas saja itu Ustaz ya. Ya. Di mana dikatakan di sini Pak Ustaz kepadanya bahwa Rasulullah alaihi wasallam keluar dari kediamannya pada suatu malam. Aisyah berkata, aku merasa cemburu pada beliau, lalu beliau datang dan aku melihat yang beliau lakukan. Beliau bertanya, kau kenapa wahai Aisyah? Aku menjawab, orang sepertiku mengapa tidak menyemburi orang seperti Tuhan? Rasulullah alaihi wasallam bersabda, ya, apa setonmu mendatangimu wahai Aisyah? Ya, wahai Aisyah, apakah ada setan menyertaiku? Bukan menjawab tapi malah ditanya. Ya kagetlah, masa ada setan yang menyertai? Ya wajar karena dia manusia, tapi Muhammad tahu itu. Beliau menjawab ya. Aisyah bertanya juga, menyertai semua manusia? Beliau menjawab ya. Ia bertanya, menyertai Tuhan juga? Berarti ada kata-kata menyertai Pak Ustaz? Apa katanya? Iya, hanya saja Robku menolongku sehingga ia masuk Islam. Oke, berarti saya selama jawab ya. ini yang sebentar yang menyertai Anda selama ini Pak Ustadz adalah seton. Kalau Anda tadi berkata itu dia jadi berubah namanya jin kori, itu juga datanya Pak Ustadz. Di mana dari seton dia berubah nama Islam dan agama Islam dan jadi saya tunjukkan ya. Ya. Ini ya, kau bisa baca ya. Artinya apa? Langsung aja. Setiap anak Adam memiliki teman dari malaikat dan teman dari setan yang disebut korin. Korin dari malaikat memerintahkan manusia untuk berbuat baik, sementara korin dari kalangan setan memerintahkannya untuk berbuat jahat. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa setiap kali lahir anak Adam ya, termasuk kau ya, maka lahir pula seorang setan yang ditugaskan untuk mengawalmu tuh ya. Jadi kau dipenuhi setan hidupmu itu. Jadi gitu maksudnya. Jadi sedangkan Nabi Muhammad dapat menundukkan setan yang mengawal dirinya sehingga dia masuk Islam. Sedangkan kau dipenuhi oleh setan gitu. Ada premi-premi Pak Ustaz. Bukan framing. Ini jawabannya. Ya, nih. Setiap anak Adam. Justru anak itu hidungnya dipenuhi setan. Bukan. Saya lagi jawab nih. Ya. Setiap anak Adam, oke, termasuk kau gitu ya, mempunyai teman dari malaikat dan teman dari setan. Nggak ada di sini setiap Muslim, nggak ada. Oke? Jadi biar kau paham gitu ya. Oh ya, oke. Jadi intinya ya bahwa agama Islam agama setan Pak Ustaz, karena dia masuk Islam ya? Bukan, ya artinya gini ya teman-teman. Artinya gini, korinnya umat Islam ya itu adalah korin Islam. Korinnya jin Islam ya, jin dari umat Islam itu Islam. Tapi korinnya dari Kristen itu setan, itu maksudnya.
Jadi gini Luar bang, biasa. maksudnya ya, maksudnya hadis itu, kalaunya orang yang taat, dia bisa mengendalikan korinnya hingga masuk Islam. Makanya korinnya umat Islam Bicara setan, itu dia bukan juga korin, agama bicara Islam. setan, Nah jangan sekarang bicara kalau korin. korinnya di luar agama Islam, apa agamanya? Enggak, dia enggak Islam, tapi apa? Dia adalah penyesat seton yang sangat durhaka gitu. Iya, yang menyesatkan setan itu iblis itu siapa Pak Ustaz? Hah? Yang menyesatkan setan itu iblis itu siapa? Yang menyesatkan seton iblis apanya sih? Iya, yang menyesatkan iblis siapa Ustaz? Yang menyesatkan iblis apa? Kok iblis sesat? Kan iblis sama setan ini kan makhluk yang sama. Beda. Setan itu bisikan setan. Iblis? Iblis itu makhluk Ajazil. Ya oke. Rajanya Iblis yang setan dah. menyesatkan iblis apa? Apanya? Dia tidak mau bersujud, membangkang, sombong. Iya, yang Itu menyesatkannya siapa Pak Ustaz? Siapa yang menyesatkannya? Kesombongannya. Berarti Pak Ustaz tidak baca Al-Qurannya ya? Nah, coba kau baca apa yang membuat iblis itu ya menjadi dikeluarkan dari surga karena kesombongannya. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Siapa? Apanya? Yang menyesatkan iblisnya siapa? Yang menyesatkan iblis siapa? Pertanyaan apa ini? Tahu nggak kalau iblis karena dia disesatkan oleh Allahmu, maka dia menyesatkan manusia. Bukan gitu maksudnya. Kau telah menetapkanku sesat, kan kayak gitu bahasanya. Udah tahu saya itu. Kau Oke, telah menetapkan aku sesat, maka tangguhkanlah umurku sampai akhir zaman. Kan kayak gitu kata iblis. Yang menyesatkan siapa tadi di situ? Bukan Allah yang menyesatkan. Oke, Anda berkata bukan Allah. Bukan Allah, ya. tapi apa kesombongan Oke, yang saya ada bukan pada tanya. iblis yang Sebentar. menyesatkan sehingga tertulislah takdir iblis itu ditetapkan menjadi penghuni neraka. Ada, Oke. udah? Boleh saya Sebentar, tanya? Enggak, saya buka dulu, Mas. Anda tadi berkata tidak disesatkan oleh iblis oleh Allah. Jadi Anda ngajari umat bagaimana ini Pak Ustadz? Oke, saya tunjukkan datanya ya. Anda tadi berkata iblis bukan Allah yang menyesatkan. Ya, makasih. Ya. Ya. Di surat Al-A'raf ya, nomor 16. Di sini katakan, iblis menjawab, karena engkau telah menghukum dan saya sesat, betul? Terus? Yang menyesatkan di sini? Terus? Lanjut dulu. Yang menyesatkan ini siapa di sini? Coba Allah lanjut atau dulu. bukan? Jawab dulu, yang menyesatkan di sini. Silakan lanjut dulu. Bagaimana kok tidak jujur Pak Ustadz ini? Aduh, nanti Iblis ku menjawab. jawab. Ya, Kau maunya apa? Kau maunya kayak gimana? Kan kayak gitu aku Sabar, pengen tahu. dulu, Pak Ustaz. Makanya sabar. Iya, Oke? makanya ya karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi orang mereka yang ke jalan yang lurus. Yang menghalang-halangi orang ke jalan yang lurus adalah Allah, iblis. Karena apa? Disesatkan oleh Allah. Betul. Bukan begitu maksudnya. Loh, Anda berkata tadi bukan Allah yang menyesatkan di sini. Ya bukan memang. Nah, Tapi ini kan tertulis. tapi di situ ya kalimatnya Waduh. apakah alasan iblis itu menjadi sesat nih? Saya tidak hanya tanya alasan. Ini saya jawab ya. Kau kan tuduh yang Allah yang penyesat di situ menyesatkan siapa dulu? ya. Jawab Ya dulu. makanya ini saya jawab ya. Nih ya. Di kalangan ahli bahasa Arab, ahlun nahwi ya, sumpah al-qasam dan sumpah di dalam bahasa Arab bisa menggunakan huruf ba yang dikasrohkan ya, sehingga perkataan seperti perkataan pabina ya, yang berarti demi perbuatanmu yang telah menjadikanku sesat. Dua, dia adalah pertanyaan yang berarti dengan alasan apa engkau menjadikanku sesat. Tuh ya. Iya, Makanya yang jangan jadi umat terjemahan. siapa. Iblis menjawab, Pertanyaan demi saya kekuasaanmu aku akan menyesatkan mereka semua.
Iya. Di dalam ayat ini iblis bersumpah kekuasaan atau keperkasaan Allah. Iya. Jadi di sini bukan Aduh, Allah Pak yang Ustadz, menyesatkan. Tapi Pak, ini, apa? Tapi apa? Pak Ustadz, Alasannya Pak Ustadz. yang menyesatkan iblis itu Tapi Anda adalah berkata, kesombongan saya dia tidak tanya sendiri. alasannya, Ya, Pak Ustadz. itu iblis dihukum oleh kesombongannya sendiri. Jadi seperti itu. Ya, disesatkan oleh Allah toh? Terbukti Bukan, ya? bukan, karena disesatkan oleh kesombongannya sendiri. Kayak mana Pak Ustadz ini? Allah itu cuma menakdirkan, ya, menetapkan iblis itu sesat, ya. Lalu kenapa sebab musababnya iblis itu menjadi sesat? Karena dia sombong, gitu maksudnya. Bukan berarti Iblis Allah menyesatkan menyesatkan, dia, bukan berarti tapi Allah membangkangkan dia itu karena Allah gitu, bukan. Kok bisa bukan? Ada berkata bukan Allah yang menyesatkan iblis. Bukan, bukan. Kok iblisnya ngaku loh, jujur dia. Ya iya. Saya Anda udah tahu tidak kalimat jujur. itu yang pasti kau bawa pasti seperti itu. Bukan perkataan saya, tapi iblis yang jujur kepada Allah, kepada anak, ada yang tidak jujur bahwa dia disesatkan Bukan tidak oleh jujur. Allah. Jadi di situ karena kau telah menetapkan aku sesat, kan katanya gitu kan? Ya, ditetapkan yang menyesatkan dia siapa? Oke, yang menetapkan siapa? Allah kan? Allah kan? Yang menyebabkan dia sesat siapa? Saya tidak Nah, menyebabnya. Makanya dengerin nih, yang menyebabkan dia sesat apa nih? Nih. Aduh, kau ini. Nih, Jangan muter-muter Pak Ustadz. Aduh, Pak. engkau yang Pak Ustadz. muter-muter. Sudah tahu Allah menetapkan dia sesat, ya. Nah, ya, Yang kan? menyebabkan Sudah dia jujur. sesat apa nih? Ingatlah ketika sebab wa dia idh sesat qulna lil itu malaikati bukan- isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kepadamu, ya, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolaknya dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan kafir. Yang menyesatkan itu adalah kesombongannya, yang ditetapkan adalah dari Allahnya, ya, kayak gitu. Gimana kesombongannya di situ? Allah yang menyesatkan dia. Jadi Allah menetapkan saja dia sesat, yang menyebabkan dia sesat adalah kesombongannya, gitu maksudnya. Saya tidak tanya sebabnya, tapi saya tanyakan yang penyesat di situ siapa? Kesombongannya. Anda tidak jujur loh. Loh, Iblisnya ini jujur. ini data loh. Berarti Iblis data itu Al-Quran- sesat gara-gara kesombongannya loh. Data Al-Quran saya tampilkan tadi ini Lah, salah. bahasanya kayak gimana? Lo Baca jawab, kau, karena baca. engkau menghukum aku tersesat. Baca dah, kalau kau ngotot baca. Karena engkau telah menghukum aku tersesat. Itu Baca, loh, dibaca. sesat. Loh, Biar kau sudah paham dua kali loh saya baca. gramatika Arabnya, baca. Bisa Arab, kok bisa gramatikan ini udah jelas kok. Gak bisa baca kau. Nah, saya kan bukan orang Arab. Ya udah, kalau kau kagak paham, ya nggak usah ngotot gitu. Masa ada Yang dimaksud di situ Allah telah menetapkan dia sesat karena engkau telah menetapkanku iya sesat, gitu. kan gitu. Kalau Allah menetapkan dia sesat, penyebabnya siapa yang menyesatkan dia? Baik, jadi karena kau telah menetapkan aku sesat, ketentuannya kayak gimana? Ketentuannya karena kesesatan pelakunya itu datang yang dari menyesatkan kesombongannya, iblis itu. bukan dari Allah, Betul. bukan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dari kesombongan iblisnya. Iya. Ya kayak gini nih, biar kau otaknya lancar ya. Ku ajarin kayak gini. Kan Anda tidak jujur, iblis saja jujur. Jadi loh. kayak gini ya. Kematian itu adalah ketetapan Allah, ya kayak gitu. Kematian Saya tidak semua tanya manusia. kematian, saya tanya Bentar, itu, saya udah mau kemana-mana. jelasin sesuatu kepada Anda biar otaknya encer gitu ya. Buka otak Jadi gini, jujur. coba dengarkan dulu, tenang ya, biar Tapi kan Anda tidak bisa paham kamu gitu. yang muter-muter. Jadi Iblis saja lebih Allah pintar sama menetapkan kau. semua makhluk itu manusia merasakan mati. Tetapi tidak semua manusia tidak semua manusia cara matinya sama. Oke? Nah, Saya begitu tidak pula tanya ketika cara mati orang Allah sama. Subhanahu wa taala Aduh. menetapkan bahwa iblis itu sesat. Lalu bagaimana cara iblis itu sesat?
karena kesombongannya. Bukan Ya, tanya gitu. cara mati cepat atau lambat, bukan itu yang saya tanyakan. Ya itu, tapi itu Anda kan jawabannya. berkata tadi, Tapi itu jawabannya Iblis gimana? itu sesat bukan karena Allah menyesatkan mereka, Bukan. tapi saya tunjukkan data bahwa Allah kan menghukum mereka tersesat loh. Dia mau nyebut, Gimana? kan Allah yang menghukum dia sesat kan, betul? Ya, Anda Allah berkata menetapkan bukan. dia sesat. Oke? Ah, itu betul kata-katamu Ya, itu. sebab dia sesat apa? Saya tidak tanya sebab. Nah, itulah. Ya. Sebab dia sesat atas kesombongannya, makanya ditetapkan Allah itu sesat. Ya. Bagaimana orang Udah Sebentar. dibilang dari tadi, ya manusia itu semua mati, kagak semua manusia ketentuan matinya itu sama. Enggak. Bagaimana orang setan sesat, iblis sesat itu menjadi utusannya Allah? Apanya? Bagaimana iblis yang disesatkan Allah menjadi utusannya Allah sendiri? Iblis yang disesatkan yang mana? Anda tidak tahu lagi itu. Yang mana iblis yang disesatkan yang mana? Oke. Tadi udah dijawab Bukan- tadi. Masa nggak ngerti. Berat ini Ustadz ini. Berat. Yang menetapkan makhluknya itu Allah, ketentuannya, caranya seperti apa, sebab penyebabnya Ustadz, seperti ini ya. apa, Pak Ustadz, itu adalah coba lihat di sini Pak Ustadz. kesombongannya. Pak Ustadz, perhatikan Nanti, dulu Pak bentar. Ustadz. Tadi saya katakan ya di Al-Arab ke-16 tadi adalah dia disesatkan dihukum oleh Allah, tapi di sini menjadi utusannya Allah loh. Tidakkah kamu melihat di surah Maryam 83 ini bahwasanya kami telah mengirim seton-seton itu kepada orang-orang yang kafir, yang menjadi rasulnya Allah itu di sini loh jelas. Seton, orang yang makhluk yang disesatkan yang sama Allah tapi menjadi utusannya. Udah? Iya. Oke. Ini saya jawab ya. Nih. Inna arsalna